A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah ini rahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita dikasih kesempatan lagi sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi ya di Islam itu indah. Mudah-mudahan hari ini sama-sama kita bisa belajar tentang segala sesuatu yang seharusnya kita niatkan dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melakukan satu amalan, ini Masya Allah ya, hendaknya sebaiknya kita berniat terlebih dahulu. Nah, niat adalah awalan dari segalanya. Nah, berniat ini ya semata-mata sebenarnya kita cuma mengharapkan segala yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika niatnya kalau nggak baik? Nanti kita bahas. Apakah Allah tetap ridho? Nah, nanti kita bahas. Langsung aja yuk. Kita masuk ke tema kita hari ini ya. Kita akan membahas tentang tema kedahsyatan di balik sebuah niat. Alhamdulillah. Jamaah. Iya. Lemes amat jamaah yang di rumah. Yang di rumah, iya. Iya. Ini Ustadz Maulana izin. Iya. Iya. Ustadz. Iya. Iya. Apakah wajib nih berniat terlebih dahulu ya ketika ingin melakukan sesuatu amalan? Terus bagaimana kalau seandainya kita lupa niat? Apakah pahalanya jadi berkurang atau nggak dapat pahala? Bagaimana penjelasannya? Mohon izin, silakan. Tafadhol Ustaz. Baik, izin Habib dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas tentang bagaimana memantapkan ibadah kita. Dengan cara apa? Kita perbaharui niat kita, memperbaiki niat kita. Nah, apakah wajib berniat terlebih dahulu ketika akan melakukan suatu amalan? Ingat, sesuatu yang namanya ibadah harus memperbaiki yang namanya niat. Karena niat adalah bagian daripada rukun ibadah itu sendiri. Dan ingat, amalan itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Makanya kalau berkata niat itu bagaimana, maka sebenarnya yang namanya ibadah harus ada dua di dalamnya. Yakni yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini mengaku adalah ibadah, wah ini ibadah. Oh ini kalau ibadah berarti untuk siapa? Untuk Allah. Kalau ini katakan ibadah, memangnya ada tuntunan dari Rasulullah. Maka ini dikategorikan adalah ibadah. Karena amal itu kan ada tiga. Ada amal soleh, ada amal ibadah, ada juga yang disebut dengan amal jariah. Maka dalam hal ini sebaiknya kita memperbaiki niat kita. Apalagi pembebasan dan penentu dengan adanya niat. Innamal a'malu binniyat. Tergantung dari niatnya. Yang membedakan antara yang mana wajibnya yang mana sunnah adalah niat. Sama-sama 2 rakaat salat, tapi yang membedakan adalah niatnya. Apakah dia salat tobat atau salat hajat? Nah, sama-sama puasanya, tapi tergantung. Kita tidak tahu apakah dia mengqadha puasa atau sedang puasa Syawal. Jadi yang menentukan adalah niatnya. Sama-sama salat di dalam masjid, tapi kan kita tidak tahu niatnya lagi ngapain. Iya, bahkan ada orang membawa beras, bisa jadi dia sedekah beras atau bisa jadi dia adalah zakat fitrah. Tunggu dulu, zakat fitrah sekarang udah lewat. Karena zakat fitrah itu batasnya ketika naiknya khatib di mimbar. Berarti harus sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi lihat juga tuh, menjadi syariat ibadah dengan niat karena Allah dan sesuai tuntunan itu. Maka memperbaiki niat itu luar biasa. Bahkan niat itu diniatkan di awal dilakukannya. Maka rukun sholat dari 13 itu ada niat.
lewat apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang diikuti niat di dalamnya. Sementara takbir intikal adalah takbir peralihan. Sama juga kalau berwudu, maka pada saat awal membasuh wajah, di situ kita niat. Masya Allah. Jadi niat ini penting banget. Penting bingit. Bingit. Saking pentingnya jadi bingit. Suka banget Bingit. lagi. Kalau misalnya niatnya Nggak nggak ada? kesampean gitu, nggak ada. Itu beda lagi ceritanya. Beda ya. lagi. Nah sekarang kita lanjut kalau lagi. ada orang salat tidak pakai niat, mungkin dia olahraga. Oh iya benar juga. Nggak dapat pahala dong. Nggak ada. Nauzubillah min Harus dzalik. ada niat. Niatnya. Nah sekarang Mas kita lanjut. Fadli tadi kesini pakai niat. Niat dong. Oh, Saya iya. niatnya baca doa selamat sih, niat selamat dari rumah. Nah itu apa? Bismillah majriha wa mursaha ila rabbil ghafurur rahim gitu. Oh, Jadi iya. niatnya niat selamat sih, biar selamat juga. Amin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Allah jamaah. Kalau misalnya jamaah yang di rumah pernah nggak ngerasain? Punya niat nih, niat. Ya niat mau sedekah, niat mau apa, niat mau berbuat baik. Mungkin kalau buat laki-laki niat nih, niat. Wah kotak amal lewat nih. Wah niat nih mau kasih 100.000 nih. Lihat makin deket, wah 50.000. Yang deket banget, kelewatan. Ya nggak jadi gitu ya kan. Nah ini gimana nih Bib nih, mau izin penjelasannya. Apakah dengan niat aja udah dapat pahala? Atau kalau cuma niat doang nggak dilakuin, ya sia-sia aja. Bagaimana penjelasannya? Tafadhol. Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh. Al-wadihi burhanuh. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Walhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa orang yang berniat baik dengan niat yang sangat baik mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia niat baik saja tapi dia belum mengerjakan daripada kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Oleh karena itu, sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Innallaha katabal hasanati wa sayiat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menulis daripada setiap kebaikan dan perburukan daripada setiap perbuatan kita. Baik buruknya ditulis oleh Allah. Benar salahnya ditulis oleh Allah. Kita melakukan apapun ada catatannya daripada malaikat raqib dan atid. Tsumma baina dzalik, kemudian dijelaskan bahwasanya faman hamma bi hasanati falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Sebagaimana tadi dijelaskan, kalau kita niat berbuat baik, ini udah niat berbuat baik. Contoh misalkan Mas Fadli, Ya, Bib. sudah mempunyai satu niatan, jalan dari rumah masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Niat sama Allah, ya Allah, saya dengan jalan ini di depan, kalau misalkan ketemu sama orang fukara atau masakin, saya mau sedekah 500.000. Masya Allah. Atau sedekah 1 juta. Masya Pas di Allah. jalanan lupa. Lupa. Kan? Karena- Ada telepon lah, inilah Iya. sibuk dan sebagainya. Sudah dapat satu kebaikan yang sempurna. Karena sudah niat di jalan, duitnya sudah disiapin. Ya kan? Berbeda antara nanti insya Allah akan dijelaskan lagi. Antara niat dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya adalah ketika dia sudah niat dengan niat yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala berharap akan ridhonya Allah dikasih sedekah tersebut. Dia mendapatkan daripada kesempurnaan sedekah tersebut. Walaupun orang tersebut tidak apa? Tidak melakukan daripada perbuatan baik tersebut atau sedekahnya. Dan yang kedua, bahwasanya siapa orang di antara mereka yang dimana mereka melakukan perbuatan baik. Mereka melakukan perbuatan baik. Innallaha katabal hasanah wa sayiat. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanah. Illa sab'i mi'atin di'fin illa ad'afin kathirah. Siapa orang yang melakukan perbuatan baik. Yang dimana dia niat untuk kebaikannya. Dan dia telah melakukan perbuatan tersebut. Dia mengerjakan, mengamalkannya. Maka dicatat bagi mereka satu amalan tersebut dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sempurna dan bahkan dibalas lagi 70 kali lipat dan bahkan ditambah lagi bisa sampai 700 kali lipat. Jadi niat kepada Allah dilakukan, pahala yang begitu banyak dan bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niat yang baik. Wa in hamma bisai'ah falam ya'malha
kataballahu indahu hasanah kamilah. Siapa orang yang dimana mereka nih niat mau melakukan perbuatan buruk, ya kan? Tapi dia nggak mengerjain, dia tinggalin, nggak jadi. Dia misalkan nih udah niat, ya kan, udah jalan. Nih orang nih gue tabuk nih. Ya Allah. Kasar kan gitu. Nih orang Sadis saya banget. pukul nih, ya kan? Ah. Atau saya orang nih saya hajar nih orang, ya kan? Udah niat kayak gitu. Tapi dia nggak jadi ngerjain astagfirullah jadi. istighfar. Dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna dari Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Tapi ada satu lagi. Kalau misalkan Ah. dia melakukan perbuatan itu, dia pukul, dia dapat satu doang. Oh. Dia tetap berdosa. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib ya. Ya, akhir. Begitu baiknya Islam tuh. Niat aja udah dapat pahala. Walaupun gak jadi. Saya niat pengen jodohin Ustadz Maulana sama orang biar nikah. Tapi belum kejadian-kejadian mungkin saya udah dapat pahala. Kita kan gak tahu Ustadz Maulana ya kan dari Udah kemarin saya udah diomongin usaha. belum? Udah diomongin Udah belum? usaha. Udah Udah diomong. usaha. Udah usaha. Nah, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Pindah yang ada di rumah. Jamaah. Mana nggak ada suaranya? Yeay. Jamaah. Yeay. Nah gitu dong, jamaah yang di sini malah lemes nih gimana sih? Iya. Ini gimana caranya nih kita mengetahui nih, kita bicara masalah tentang amalan ini semata-mata ini berharap dari Allah. Apakah harus dilafazkan atau diucapkan atau hanya dalam hati aja? Terus apa balasannya kalau sampai niat kita ini tulus kepada Allah? Terus apa juga balasannya kalau seandainya niatnya ini cuma karena ingin dipuji orang? Nah kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ya, kami akhir, semua, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sangat penting membaca doa ini selepas bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu amalan kita diterima Allah atau tidak. Karena ternyata niat itu dimasukkan oleh mayoritas ulama sebagai rukunnya suatu ibadah. Dari hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu tergantung daripada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari sini kalangan Syafi'iyah misalnya mengatakan bahwa niat itu rukun ibadah. Kalau enggak ada niatnya maka dianggap seperti tadi katakan Ustaz Maulana, olahraga saja sholatnya tuh. Karena tidak ada niatnya. Maka niat itu adalah bagian intisari yang sangat penting dalam sebuah ibadah kebaikan. Nah sekarang yang menjadi perdebatan, niatnya ini dilafazkan atau di dalam hati saja. Atau dilafazkan saja tanpa hati. Jadi ada beberapa. Satu, dilafazkan pakai hati juga bersamaan. Ada juga lafaz aja tanpa di hati. Ada juga hati saja tanpa lafaz. Yang mana benar? Nah, subhanallah. Maka perbedaan pendapat ulama, maka yang pertama mengatakan bahwasanya tidak perlu dilafazkan, cukup dalam hati karena niat itu di sini. Subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kalangan Syafi'iyah disunnahkan, dianjurkan untuk melafazkan niat. Usalli sunnatal, misalnya dia sunnatal duha, atau sunnatal witri, atau usalli sunnatal tarawih, atau usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i. Kenapa? Karena ternyata sunnah dalam melafazkan ini ketika orang sudah melafazkannya maka hatinya akan ikut. Nah sekarang ada orang melafazkan tapi hatinya tidak ikut. Padahal niat itu yakni di hati, lafaz ini sunnahnya, wajibnya itu di hati. Maka Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan tidak sah orang-orang yang tidak muqtarinan bil fi'l. Orang yang tidak berniatnya itu tidak mengikutkan dengan pergerakan. Maksudnya niat itu kan di hati, jadi harus disertai dengan amalannya. Allah bersamaan dengan niatnya dalam hati. Allahu Akbar. Jadi bersamaan. Kalau Dr. Wahbah Zuhail mengatakan kalau orang tidak mengikutkan dengan kelakuannya, perbuatannya, maka niatnya itu tidak dianggap sah, ya, dan ibadahnya pun tidak dianggap sah. Namun ternyata Syekh Abdul Rahman memberikan kemudahan bagi orang awam. Hal-hal demikian tadi itu kan tidak mudah bagi orang awam. Kalau disuruh Allah bersamaan dengan niat dalam hati kadang-kadang susah. Makanya kita kadang-kadang lihat orang sholat tuh Allah, diulang lagi Allah, diulang lagi Allahu Akbar, ulang lagi. Kenapa? Karena dia tidak merasa mengikutkan hatinya. Maka Syekh Abdul Rahman mengatakan bahwasanya bagi orang awam tidak mengapa jikalau mereka tidak mengikutkan dengan takbiratul ihramnya, asal tidak terlalu lama jaraknya.
dia udah mengatakan usolli fardal maghribi tsalatsa rakaat lillahi taala. Allahu akbar. Meskipun pada saat takbiratul ihram tidak ikut hatinya, itu tidak mengapa bagi orang awam, bagi orang awam. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, maka mesti ikut perbuatannya dengan niatnya, karena niat itu letaknya di hati seseorang. Nah, sekarang balasannya bagi orang yang tidak berniat karena Allah Subhanahu wa taala, tentu saja pahalanya, amalnya itu digulung nanti sama Allah Subhanahu wa taala, lalu dilemparkan ke wajahnya, dikatakan, "Ini amal salatmu. Engkau salat bukan untuk aku, tapi engkau salat untuk dipuji oleh manusia." Begitu pula amalan yang lainnya. Wallahu taala alam. Apa sih? Orang itu sih ya dia gitu. Kenapa sih, Li? Saya ini lagi meluruskan niat Ustaz. Bukan begitu cara meluruskan niat. Nah, Ada tekniknya. ada teknik. Bukan begitu. Dalam hati ada tekniknya. Ada. Saya pikir dalam hati begitu doang. Oh ya udah, Bukan. kalau gitu jelasin ya. Setelah yang satu ini ya, ya janji ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukannya Ini saya mau jelasin langsung gitu.